warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dari beliaulah kita semua bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita semua selalu berdoa agar selalu dilindungi dari segala bahaya dan penyakit khususnya wabah COVID-19 dan senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Amin. Sebelum memasuki kegiatan inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muna Arpah selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini. Adapun judul yang akan disampaikan pada seminar kali ini yaitu STEM dan STEAM di dunia pendidikan. Sebelum seminar dimulai, saya akan memperkenalkan dua orang narasumber seminar pada hari ini yaitu narasumber pertama Nadia Putri Budiana dengan subtema 1 yaitu STEM di dunia pendidikan dan narasumber kedua Nur Eva dengan subtema 2 yaitu STEAM di dunia pendidikan. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada seminar ini antara lain, pertama pembuka, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya-jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara akan segera kita mulai. Memasuki acara pertama, marilah kita bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua yaitu penyampaian materi. Untuk penyampaian materi pertama, saya persilahkan kepada narasumber Nadia Putri Budiana untuk memaparkan materinya. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan untuk saya memaparkan materi. Materi saya pada hari ini yaitu pembelajaran berbasis STEAM di dunia pendidikan. STEAM itu terdiri dari 5 pembelajaran. Yang pertama yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Science yaitu siswa dituntut untuk mampu menggunakan pendekatan scientific metode dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teknologi, yaitu siswa akan berkolaborasi dalam penggunaan teknologi, baik untuk mengolah data maupun menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Yang ketiga, engineering atau teknik, yaitu siswa akan mengkolaborasikan hasil temuannya guna menciptakan suatu produk atau dapat pula mencari solusi-solusi yang tepat. Yang keempat ada art atau seni, yaitu siswa akan mengkreasikan produk atau temuan mereka agar dapat diterima oleh masyarakat ataupun bagaimana cara mereka mempromosikan hasil temuan tersebut. Yang terakhir matematika, yaitu siswa akan menggunakan pendekatan matematika dalam mengolah data yang mereka dapatkan. Selanjutnya, metode pembelajaran STEAM. STEAM bukanlah mengenai pembelajaran yang terpisah-pisah sesuai dengan mata pelajarannya, tapi bagaimana cara mengkolaborasikan atau menerapkan seluruh komponen yang ada dalam pelajaran-pelajaran tersebut di kelas. Dengan kata lain, siswa dituntut untuk mampu menganalisa dan berpikir kritis dalam mengolah data dan menyelesaikan suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Komponen dalam STEAM yaitu ada 5. Yang pertama, pemecahan masalah melalui inovasi dan desain.
Yang kedua, keterkaitan antara asesmen, rencana belajar, dan standar pembelajaran. Yang ketiga, kombinasi lebih dari satu subjek dalam STEAM dan kegunaannya dalam seni. Yang keempat, lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan proses based learning. Yang kelima, fokus pada hal-hal yang terjadi di kehidupan. Untuk memulai pembelajaran STEAM di sekolah, hal-hal berikut ini perlu dipahami sebelum perencanaan dan pelaksanaan. Yang pertama, menentukan visi dari program STEAM. Yang kedua, membentuk partnership atau kemitraan dengan industri, bisnis, dan komunitas. Yang ketiga, terbiasa dengan matematika dan sains. Yang keempat, penilaian. Implementasi pembelajaran STEAM pada kurikulum Indonesia. Pembelajaran berbasis STEAM dibutuhkan oleh siswa-siswi di Indonesia sebagai upaya untuk melatih kemampuan dan bakat mereka menghadapi masalah abad 21. Kompleksitas abad 21 dewasa ini menuntut kemampuan dari berbagai bidang, dan pembelajaran yang berbasis STEAM dapat menjadi persiapan dan latihan menghadapi semuanya. Pada kurikulum 2013, yang mana pembelajarannya diimplementasikan secara tematik terintegrasi, cocok untuk memadukan pembelajaran berbasis STEAM. Sekolah dasar adalah tingkat satuan pendidikan yang cocok untuk penerapannya, yang mana untuk sekolah dasar mata pelajaran diajarkan secara tematik terintegrasi telah dipadukan untuk menunjang pembelajaran berbasis STEAM. Pada pembelajaran di sekolah dasar yang berdasarkan tema, maka tema tersebut diajarkan pada mata pelajaran yang semuanya berbasis pada STEAM. Luaran akhir atau output yang ingin dicapai adalah suatu produk maupun desain yang dibuat oleh para siswa yang berhubungan dengan desain. Contohnya membuat klub sederhana, kincir air sederhana, dan produk maupun desain yang berhubungan dengan hasil cipta karya STEAM. Nah, di sini saya ada contoh penerapan pembelajaran STEAM di SD Lab School Unisa Lidah Wetan. Salah satu contoh pembelajarannya adalah siswa diajarkan membuat berbagai macam bangun ruang. Nah, ini termasuk ke dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, mereka diminta menyusun bangun ruang tersebut menjadi berbagai bentuk. Nah, ini termasuk ke dalam teknologi. Dan diajarkan berbagai komposisi warna untuk membuat bentuk bangunan yang indah. Nah, ini termasuk dalam art atau seni. Jadi di sini mereka menggabungkan ada 3 pembelajaran, yaitu ada matematika, teknologi, dan art. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber Nadia Putri Budiana atas pemaparan materinya. Baiklah, kita lanjut untuk pemaparan materi dari narasumber kedua, yaitu Nur Eva. Untuk penyampaian materinya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberi saya waktu untuk memaparkan materi. Materi saya kali ini yaitu pembelajaran berbasis STEAM di dunia pendidikan, pengertian STEAM, program pembelajaran berbasis STEAM dimaksudkan untuk meningkatkan minat siswa dalam mengejar pendidikan tinggi dan karir di bidang-bidang tersebut.
Pendidikan STEAM biasanya menggunakan model pembelajaran campuran baru yang menggabungkan pengajaran kelas tradisional dengan pembelajaran online dan aktivitas pembelajaran langsung. STEAM terdiri dari 4, yaitu pertama STEAM Science. Kelas Sains STEAM menggabungkan teknologi, teknik, dan matematika ke dalam studi ilmiah. Yang kedua, STEAM Teknologi. Kelas-kelas teknologi sudah pasti berubah dan mungkin termasuk topik-topik seperti permodelan dan prototip digital, pencetakan 3D, teknologi pencetakan 3 dimensi, teknologi seluler, pemrograman komputer, analitik data, Internet of Things atau LOT, pembelajaran mesin, dan pengembangan permainan. Yang ketiga, STEAM Engineering. Sama seperti teknologi, bidang dan ruang lingkup teknik telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Yang keempat, STEAM Maths. Mirip dengan sains, matematika adalah salah satu kategori STEAM dengan kelas-kelas yang akan terdengar akrab, seperti aljabar, geometri, dan kalkulus. Selanjutnya, sejarah STEAM. Istilah STEAM muncul pada awal tahun 2000 di Amerika Serikat. Pertama kali dikenal dengan istilah SMIT, yang kemudian diganti menjadi STEAM. Hal ini bermula dari pertemuan sains, di mana beberapa pengajar sedang menyusun kurikulum berbasis sains, dan mereka menyusun ulang kata SMIT menjadi STEAM. STEAM adalah kurikulum yang mendidik mahasiswa dalam 4 bidang studi, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Saat ini, STEAM telah berkembang jauh dalam cakupan dan pilihan bidang studi dibanding pada awal mula dikembangkan STEAM. Manfaat STEAM. Pendidikan STEAM untuk membawa anak-anak untuk mempercepat keterampilan dan pengetahuan yang paling relevan di masyarakat saat ini. Inisiatif STEAM juga melakukan lebih banyak untuk menjangkau dan mendorong anak perempuan dan minoritas yang mungkin tidak menunjukkan minat pada subjek STEAM di masa lalu, atau mungkin tidak memiliki dukungan yang kuat untuk mengejar dan unggul dalam mata pelajaran STEAM. Secara umum, ada kebutuhan nyata bagi semua siswa untuk menjadi lebih terpelajar dalam bidang sains dan teknologi saat ini daripada di generasi sebelumnya, karena teknologi dan sains memengaruhi dan membentuk kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis STEAM. Secara umum, penerapan STEAM dalam perkuliahan atau pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk mendesain, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, manipulatif, dan afektif, serta mengaplikasikan pengetahuan. Oleh karena itu, penerapan STEAM cocok digunakan pada pembelajaran sains. Pembelajaran berbasis STEAM dapat melatih siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi. Model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis STEAM, diantaranya Project Based Learning, PJBL, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Langkah-langkah Project Based Learning sebagaimana yang dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation 2005 terdiri dari: pertama, penentuan pertanyaan mendasar mendesain perencanaan proyek. Kedua, menyusun jadwal. Ketiga, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Keempat, menguji hasil. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman. Cara menerapkan pendidikan STEAM. Robert dan Cantu telah mengembangkan 3 pendekatan pembelajaran STEAM yang berbeda bagi guru pendidikan teknologi, yaitu: pertama, pendekatan silo atau terpisah.
Pendekatan silo dicirikan oleh pembelajaran yang didorong oleh guru. Siswa disediakan sedikit kesempatan untuk belajar dengan berbuat. Malahan mereka diajarkan apa yang harus mereka tahu. Tujuan pendekatan silo adalah untuk meningkatkan pengetahuan yang menghasilkan penilaian. Yang kedua, pendekatan embedded atau tertanam. Pembelajaran STEAM secara tertanam secara luas dapat didefinisikan sebagai pendekatan pendidikan di mana domain pengetahuan diperoleh melalui penekanan pada situasi dunia nyata dan teknik memecahkan masalah dalam konteks sosial, budaya, dan fungsional. Yang ketiga, pendekatan integrasi atau terpadu. Pendekatan terpadu menghubungkan materi dan berbagai bidang STEAM yang diajarkan di kelas berbeda dan pada waktu yang berbeda, dan menggabungkan konten lintas kurikuler dengan keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan pengetahuan untuk mencapai suatu kesimpulan. Pendekatan terpadu adalah pendekatan yang terbaik untuk pembelajaran STEAM. Sampai di sini dulu materi saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dengan tema STEM dan STEAM di dunia pendidikan. Dengan narasumber Nadia Putri Budiana dan Nur Eva. Pada materi pertama tadi tentang STEM di dunia pendidikan, simpulan dari materi tersebut yaitu STEM kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, yakni sebuah pembelajaran yang dapat dikolaborasikan dengan kurikulum 2013 yang diimplementasikan secara pembelajaran tematik sehingga cocok dipadukan di sekolah dasar. Dan pada materi kedua tadi yaitu tentang STEAM di dunia pendidikan. Simpulan dari materi tersebut yaitu STEAM adalah kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yaitu sebuah pembelajaran yang cocok digunakan pada pembelajaran sains karena dapat menggabungkan teknologi, teknik, dan matematika ke dalam studi ilmiah. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, silakan menyebutkan identitas diri dan sebutkan pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Inung Fauzia dari Prodi PGSD kelas 26. Ingin bertanya kepada narasumber 1. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah pengembangan STEM dalam pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilahkan kepada audiens lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Odahyani. Di sini saya ingin bertanya pada narasumber kedua, kepada Nur Eva. Di sini saya ingin bertanya, pembelajaran STEAM ini apakah bisa kita gunakan pada mata pelajaran selain matematika dan IPA? Kalau bisa, seperti apa contoh pembelajarannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekarang sudah cukup. Apakah kedua narasumber sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kedua penanya tadi?
Ya, siap. Baik, saya persilahkan kepada narasumber pertama, yaitu dari Nadia Putri Budiana, yang akan menjawab pertanyaan dari Inun. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengembangkan pembelajaran STEM dalam pembelajaran di sekolah? Kepada narasumber, saya persilahkan untuk menjawab. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Inun Fauziah. Pengembangan STEM dalam pembelajaran yaitu meliputi 4 aspek. Yang pertama, exploration, yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi alat dan bahan lain dengan berbagai indera, sehingga mendorong rasa ingin tahu siswa dan mendorong siswa untuk bertanya. Untuk mendukung eksplorasi yang akan dilakukan siswa, guru sebagai fasilitator melakukan invitasi. Invitasi merupakan penataan benda-benda yang dipilih dan ditata di kelas yang mengundang siswa untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu extend. Guru mengajak siswa untuk melakukan investigasi dan tantangan. Tantangan yang terbuka agar siswa memecahkan masalah dengan material yang ada. Siswa bisa ditantang secara individu dan juga kelompok. Bidang-bidang STEM dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan siswa tentang lingkungan. Yang ketiga ada engage. Guru terus mengajak siswa untuk terlibat dalam pengalaman belajar. Mengkaitkan minat siswa dengan kompetisi dasar yang akan dicapai sehingga tampak siswa konsentrasi, tekun, energik, dan kreatif. Yang terakhir, evaluasi. Dalam kegiatan penutup, guru menyediakan waktu untuk refleksi. Baik refleksi untuk siswa maupun untuk guru. Guru juga berbagi pengalaman dengan guru lain dan hasil observasi digunakan untuk perencanaan selanjutnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk jawaban. Pertanyaan dari Hidayatul Adhayani. Pertanyaannya yaitu, pembelajaran STEM ini apakah bisa kita gunakan pada pelajaran selain matematika dan IPA? Kalau bisa, seperti apa contoh pembelajarannya? Kepada narasumber kedua, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Hidayatul Adhayani, yaitu STEAM adalah kurikulum yang mendidik mahasiswa dalam 4 bidang studi, sains, teknologi, engineering atau teknik, dan matematika. Pada dasarnya, STEAM ini hanya mencakup pada terdiri pada 4 studi. Yang itu tadi, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Secara umum, penerapan STEAM dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk mendesain, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, manipulatif, dan afektif, serta mengaplikasikan pengetahuan. Oleh karena itu, penerapan STEAM cocok digunakan pada pembelajaran sains. Nah, bahwasanya STEAM itu hanya memang kurikulum yang mendidik mahasiswa dalam 4 bidang studi, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Tidak untuk mata pelajaran yang lain. Sampai di sini dulu jawaban saya, apakah bisa dipahami? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk narasumber kedua, yaitu Nur Eva.
atas jawabannya. Kepada kedua penanya, apakah sudah dapat memahami jawaban dari kedua narasumber? Saya ucapkan terima kasih pada Nur Epa atas jawaban dan pertanyaan saya, dapat saya pahami. Baiklah, terima kasih juga untuk narasumber 1 yaitu Nadia Putri Budiana atas jawabannya dan bisa saya pahami. Terima kasih. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber. STEM dan STEAM di dunia pendidikan adalah sebuah pembelajaran yang menggabungkan beberapa bidang studi yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Pembelajaran berbasis STEM dibutuhkan oleh peserta didik di Indonesia sebagai upaya untuk mempersiapkan dan latihan menghadapi semuanya. Lalu, pembelajaran berbasis STEM, pembelajaran ini dapat mendorong peserta didik untuk mendesain, mengembangkan, memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, manipulatif, dan afektif. Ada 3 cara penerapan pendidikan STEM, yaitu pendekatan silo, pendekatan embedded, dan pendekatan integrasi. Itulah hasil kesimpulan seminar kita pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa dan memberikan banyak informasi kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens atas partisipasinya dalam kegiatan seminar hari ini. Sekarang pada akhir acara yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kalian demikianlah acara diskusi hari ini yang membahas tentang STEM dan STEAM di dunia pendidikan. Sebagai penutup, saya akan mengutip sebuah kutipan dari Albert Einstein yang berbunyi, menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Acara demi acara kali ini telah kita lewati. Akhir acara, saya Muna Arfah selaku moderator, mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu pada kegiatan dan kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi